Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak-kakak yang sudah melihat video ini. Di sini saya ingin menceritakan suatu legenda dari Indonesia, yaitu Lutung Kasarung. Kenapa saya memilih cerita ini? Karena cerita ini mengajarkan kita tentang arti ketabahan, kesabaran dalam menghadapi setiap masalah. Oleh sebab itu, kenalan dulu ya dengan saya. Hai, perkenalkan, nama saya Nadine Mailani Anastasia dari kelas 9G absen 27. Langsung saja ke ceritanya. Pada zaman dahulu, ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, dermawan juga adil. Sebut saja namanya Sang Prabu Tapa. Sang Prabu Tapa ini memiliki dua putri, dengan yang sulung Purbararang dan yang bungsu adalah Purbasari. Di akhir hayat Sang Prabu Tapa, beliau menitipkan pesan jika tahta yang dia pegang ini tidak bisa untuk dilanjutkan lagi, karena beliau sadar beliau sudah tidak bisa untuk memimpin kerajaan ini. Beliau memutuskan untuk memberikan tahta ini kepada Purbasari, sang bungsu. Tetapi itu tidak disetujui oleh Purbararang. Dia tidak ingin jika tahta yang seharusnya milik dia jatuh di tangan adiknya, karena baginya dia yang lebih layak, dia putri sulungnya. Karena kelicikan, keirian, dan kedengkian pun membuncah. Dia pun mendatangi nenek sihir untuk meminta memantrai sang adik dan mencelakai sang adik. Sang penyihir pun mengiyakan, dan beliau memantrai Purbasari dengan membuat kulit putih mulus Purbasari menjadi hitam menjijikan. Dengan alasan seperti itu, Purbararang pun memiliki hak untuk menjadi sang ratu, karena bagaimanapun tidak ada yang mau jika ratunya seperti itu. Purbararang berkata, "Apa ada ratu yang terkutuk seperti dia?" ujarnya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Purbararang pun menyuruh seorang untuk mengantar atau mengasingkan Purbasari di dalam hutan. Sampainya di hutan, seseorang tersebut tidak langsung pergi. Dia membangunkan sebuah pondok untuk Purbasari tinggal. Sebelum seorang itu pergi, dia menasihati Purbasari jika semua musibah masalah pasti ada jalannya. Tuhan bersama putri, ucapnya. "Terima kasih paman," jawab Purbasari. Berhari-hari, berbulan-bulan pun berlalu. Purbasari pun menikmati tempat tinggalnya sekarang, karena meskipun dia dalam keadaan seperti ini, dia masih memiliki teman, yaitu hewan-hewan di hutan itu. Dan juga ada satu hewan yang sangat misterius, seekor kera dengan kulit lebat hitam dan badan yang kekar. Sang kera itu sangat menggembirakan karena dia sering membawakan buah-buahan juga sayur-sayuran untuk Purbasari bersama teman-temannya. Pada suatu malam yang hening dan sunyi, sang kera bertindak aneh. Kenapa? Karena dia berjalan menyusuri hutan sedalam mungkin, dan tiba-tiba dia bertapa di atas tanah. Dan ini membuktikan jika kera itu bukan makhluk yang biasa. Beberapa menit, jam bertapa di situ, akhirnya ada keanehan juga. Di tanah ditapa oleh kera tersebut bergetar dan terbentuklah telaga. Telaga itu sangat harum, jernih, juga bersih, enak jika dipandang. Tetapi di telaga itu pun ada khasiatnya. Telaga itu menyimpan sebuah obat yang baik untuk segala penyakit. Suatu pagi, sang kera, atau kita sebut sebagai Lutung Kasarung, itu pergi menemui Purbasari dan mengajak Purbasari untuk ke telaganya. Dia meminta Purbasari untuk masuklah ke telaga ini. Awalnya Purbasari bingung, apa manfaat telaga ini untukku? Jawabnya, "Sudah, masuk saja, nanti kamu akan tahu," ucap Lutung Kasarung. Purbasari yang awalnya bingung pun tidak mengelak untuk
tidak menuruti sang lutung kasarung. Setelah menyuburkan badan tersebut ke telaga, berapa menit ada cahaya dan sinar yang menyinari segala tubuh dari Purbasari. Tiba-tiba ada keajaiban, yaitu penyakit hitam di setiap kulit Purbasari hilang entah kemana. Setelah sinar dan cahaya itu pergi, Purbasari menjadi semula dengan tubuh yang begitu cantik dan putih. Purbasari terkejut dan shock dengan semua yang terjadi kepadanya, tapi tak hayal dia juga bersyukur karena kulitnya bisa menjadi semula. Lain tempat, Purbararang pun menjenguk sang adik dengan mengawal juga tunangannya, Adijaya. Saat mencari dan menemukan Purbasari, Purbararang juga Purbasari saling menatap. Alangkah terkejutnya Purbararang saat melihat Purbasari begitu cantik dan menjadi semula. Tapi dia memiliki satu ide agar Purbasari pun kalah dengan dirinya. Dengan perlombaan panjang rambut. Siapa yang panjang rambutnya lebih, dia pemenangnya, ucap Purbararang. Awalnya Purbasari tidak ingin, karena untuk apa perlombaan ini? Tapi kakaknya mendesak dan mengancam jika tidak ingin mengikuti perlombaan ini. Akhirnya perlombaan terjadi dan dimenangkan oleh Purbasari. Ternyata rambut Purbasari lebih panjang daripada rambut Purbararang. Purbararang tidak hilang akal. Dia mencoba untuk mengajukan lagi ketampanan dari tunangannya atau kekasihnya. Purbasari terkejut. Dia bingung, dia harus dengan siapa, karena selama ini dia tinggal di hutan. Setelah itu, Purbasari pun melirik lutung kasarung dan menyeret lutung kasarung untuk mengikuti perlombaan tersebut. Purbararang mengejek dan hahaha, apakah dia? Kamu yakin dia yang akan mengikuti perlombaan ini? Apa kamu serius, Purbasari? Ucapnya mengejek. Setelah pengejekan dari Purbararang, lutung kasarung pun bersemedi, dan alangkah terkejutnya semua pengawal Purbararang Purbasari juga beserta tunangan dari Purbararang Adijaya melihat perubahan dari lutung kasarung. Dia menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, dan itu sangat mengejutkan. Dan disitulah perlombaan dimenangkan sekali lagi oleh Purbasari. Dengan kekalahan dan keputusasaan dari Purbararang, dia pun mengaku kalah dan menyadari segala kesalahannya terhadap adiknya. Dia pun meminta maaf dan memohon ampun kepada Purbasari. Dengan kerendahan hati dari Purbasari, dia pun memaafkan sang kakaknya, karena bagaimanapun Purbararang adalah kakak kandungnya, kakak satu-satunya. Setelah kejadian itu, Purbasari dilantik menjadi seorang ratu sebagaimana dengan amanah dari sang ayah, Prabu Tapa. Setelah itu, kejadian ini membuat Purbasari dan lutung kasarung menjadi semakin dekat dan hidup di dalam istana. Dari cerita ini kita bisa melihat kesabaran dari Purbasari menghadapi segala musibah yang terjadi kepada kita. Maka jangan cepat mengeluh jika kita mendapatkan musibah, karena bagaimanapun setiap masalah, musibah yang kita hadapi pasti memiliki kunci untuk meluruskannya. Sekian dari saya, Nadine Mailani Anastasia, dari cerita ini. Semoga kalian suka dan semoga ini menjadi hal yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.